Shalom, selamat siang. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada kami. Saya dari perwakilan kelompok 4, yaitu kelompok Excellent. Kami mahasiswa dari Sekolah Tinggi Agama Kristen Kupang dengan Prodi Pendidikan Agama Kristen. Dalam kelompok Excellent atau kelompok 4 akan mempresentasikan pola asuh orang tua model demokratis. Dalam kelompok 4 beranggota 5 orang, diantaranya Aplonia Rambu Ngelung, Krisnawati Rambu Atabara, Christian Orpahae, Simpson Bole, dan Justin Banjauro. Menjadi orang tua adalah kebahagiaan tersendiri bagi orang dewasa yang telah melakukan pernikahan. Menurut Sigmund Freud dalam teori psikoanalisa menyebutkan bahwa perkembangan kepribadian seorang anak dipengaruhi oleh apa yang ia terima pada masa Golden Age, yaitu usia 0 sampai 6 tahun pertama kehidupan serta kemampuan untuk melewati setiap fase perkembangan. Apabila seorang anak mendapat pendidikan dan pengasuhan yang baik, maka akan mengakibatkan anak memiliki kepribadian yang baik pada saat dewasa. Lingkungan pertama yang ditemui seorang anak adalah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan saudara. Pengertian keluarga dapat dilihat dalam arti kata yang sempit. Yang sempit itu sebagai keluarga inti yang merupakan kelompok sosial terkecil dari masyarakat yang terbentuk berdasarkan pernikahan dari seorang suami atau ayah, seorang istri atau ibu, dan anak-anak mereka. Sedangkan dalam arti kata yang lebih luas, misalkan keluarga, RT, keluarga kompleks atau keluarga Indonesia, menurut Munandar pada tahun 1985. Saya akan melanjutkan slide ketiga. Nah, setiap keluarga memiliki pola asuh yang berbeda dalam mendidik seorang anak dan biasanya diturunkan oleh pola asuh yang diterima dari orang tua. Nah, pola asuh dapat didefinisikan sebagai pola interaksi antara anak dan orang tua yang meliputi pemenuhan kebutuhan fisik seperti makan, minum, dan lain-lain, dan kebutuhan psikologi seperti rasa aman, kasih sayang, dan lain-lain, serta sosialisasi norma-norma yang berlaku dalam masyarakat agar anak dapat hidup selaras dengan lingkungan. Oke, slide yang keempat. Nah, kita masuk dalam pembahasan. Yang pertama, pengertian pola asuh demokratis. Pola asuh demokratis adalah cara mendidik anak di mana orang tua menentukan peraturan-peraturan tetapi dengan memperhatikan keadaan dan kebutuhan anak. Dengan demikian merupakan suatu hak dan kewajiban orang tua sebagai tanggung jawab yang utama dalam mendidik anaknya. Sedangkan Hurlock berpendapat bahwa pola asuh demokratis menekankan pada aspek edukasi atau pendidikan dalam membimbing anak sehingga orang tua lebih sering memberikan pengertian, penjelasan, dan penalaran untuk membantu anak untuk mengerti mengapa perilaku tersebut diharapkan. Menurut Warun, aspek pola asuh demokratif orang tua yaitu kasih sayang, komunikasi, kontrol, dan tuntutan kedewasaan. Oke, baik, saya akan melanjutkan pola asuh menurut Kasmini. Pola asuh menurut Kasmini adalah cara orang tua dalam mendidik, membimbing, melindungi, dan mendisiplinkan anak untuk mencapai proses kedewasaan. Dalam metode demokratis merupakan metode yang menggunakan penjelasan diskusi dan penalaran dalam membantu anak untuk mengerti mengapa perilaku tertentu diharapkan. Dalam metode demokratis yang ditentukan adalah aspek
induktif dari disiplin dibandingkan aspek hukumannya. Pola asuh demokratis adalah menggunakan hukuman dan penghargaan, akan tetapi yang lebih ditekankan adalah penghargaan. Namun hukuman yang diberikan tidak berbentuk hukuman badan, tetapi hukuman hanya akan digunakan jika anak-anak terbukti secara sadar menolak melakukan apa yang diharapkan dari mereka. Jika anak tersebut sesuai seperti yang diharapkan, maka orang tua akan menghargainya dengan pujian. Dengan pola asuh demokratis akan tumbuh rasa tanggung jawab dan rasa percaya diri pada anak. Namun anak akan mampu bertindak sesuai norma dan mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Lanjut, pola asuh demokratis adalah gabungan dari pola asuh permisif dan otoriter yang bertujuan untuk menyeimbangkan pemikiran, sikap, dan tindakan orang tua dan anak. Keduanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan gagasan, ide, ataupun pendapat dalam mencapai suatu keputusan. Menurut Agues de Rio, pola asuh demokratis merupakan sikap orang tua dalam berinteraksi dengan anak-anaknya. Dari pendapat para ahli di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pola asuh demokratis adalah sikap orang tua dalam berinteraksi dengan anak-anaknya, di mana ia menciptakan suatu komunikasi yang baik dan menyamankan persepsi dan mencapai kesepakatan bersama untuk membentuk perilaku, mencapai perkembangan yang maksimal. Kita akan masuk pada poin B, dampak pola asuh demokratis. Dampak pola asuh demokratis ini bisa membentuk perilaku anak seperti anak mempunyai kompetensi sosial, percaya diri, dan bertanggung jawab secara sosial. Yang kedua, anak tampak ceria, bisa mengendalikan diri dan mandiri. Yang ketiga, berorientasi terhadap prestasi. Yang keempat, anak mempertahankan hubungan yang sopan atau ramah dengan teman sebaya. Yang kelima, anak mampu bekerja sama dengan orang dewasa. Dan yang keenam, anak mampu mengatasi stres dengan baik. Dan yang ketujuh, anak bisa bersikap bersahabat dan sopan, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Yang kesembilan, mempunyai tujuan dan arah hidup yang jelas. Nah, kita masuk pada poin C, ciri-ciri pola asuh demokratis. Nah, pola asuh demokratis ini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, anak diberi kesempatan untuk mandiri dan mengembangkan kontrol internal. Yang kedua, anak diakui sebagai pribadi oleh orang tua dan turut dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, anak menetapkan peraturan serta mengatur kehidupan anak. Saat orang tua menggunakan hukuman fisik dan diberikan jika terbukti anak secara sadar menolak melakukan apa yang telah disetujui bersama, sehingga lebih bersikap edukatif. Dan yang keempat, memprioritaskan kepentingan anak, akan tetapi tidak ragu-ragu mengendalikan mereka. Yang kelima itu bersikap realistis terhadap kemampuan anak, tidak berharap yang berlebihan atau yang melampaui kemampuan anak. Dan yang keenam, memberikan kebebasan kepada anak untuk memilih dan melakukan suatu tindakan. Yang ketujuh, melakukan pendekatannya kepada anak itu yang bersifat hangat. Baik, kita lanjut pada poin bagian D, yaitu aspek-aspek pola asuh demokratis. Dalam menerapkan pola asuh, terdapat unsur-unsur penting yang dapat mempengaruhi pembentukan pola asuh pada anak, seperti yang dikemukakan oleh Harlock, yang mengatakan bahwa pola asuh orang tua memiliki aspek-aspek, yaitu seperti peraturan. Tentu peraturan di sini memiliki tujuan untuk memberikan atau memberi bekal kepada anak tentang bagaimana pedoman perilaku yang disetujui dalam situasi tertentu, yang berfungsi untuk mendidik anak untuk lebih bersikap atau bermoral. Yang kedua adalah hukuman. Hukuman adalah sanksi
dari pelanggaran atau tindakan yang tidak sesuai. Dalam hukuman terdapat 3 aspek penting, yaitu hukuman sebagai menghalangi pengulangan atau tindakan yang tidak diinginkan. Yang kedua adalah hukuman sebagai pendidikan, karena sebelum anak tahu tentang peraturan mereka dapat belajar bahwa tindakan mereka benar atau salah, dan tindakan yang salah akan memperoleh hukuman. Dan yang ketiga adalah hukuman sebagai motivasi untuk menghindari perilaku yang tidak diterima oleh masyarakat. Kita masuk di bagian poin yang ketiga dari aspek-aspek pola asuh demokratis. Yang ketiga adalah ada yang namanya penghargaan, di mana bentuk penghargaan yang diberikan tidaklah harus yang berupa benda atau materi, namun dapat berupa kata-kata, pujian, dan lain sebagainya. Nah, biasanya hadiah diberikan setelah anak melaksanakan hal yang terpuji. Jadi fungsi penghargaan juga meliputi penghargaan yang mempunyai nilai atau yang mendidik, memotivasi untuk mengulang perilaku yang disetujui secara sosial, serta memperkuat perilaku yang disetujui tersebut. Kita masuk di bagian yang keempat dari aspek-aspek yang tadi, yaitu di bagian keempat ini ada yang namanya konsistensi, yang dimana suatu kestabilan yang berfungsi untuk mempunyai nilai didik yang besar, sehingga dapat memacu proses belajar anak tersebut, sehingga mereka juga memiliki motivasi yang kuat dan mempertinggi penghargaan terhadap peraturan dan orang yang berkuasa. Kita masuk ke pembahasan yang baru, yaitu pola asuh menurut Alkitab. Jadi di dalam perjanjian lama, orang tua diperintahkan untuk mendidik anaknya dengan tekun. Itu kita bisa lihat dalam Ulangan 6 ayat 6 sampai 9, di mana mengasuh anak-anaknya untuk mengenal Allah, seperti yang dikatakan oleh Mazmur 78 ayat 5 sampai 6. Mereka mengasuh anak tentu harus dibawa di jalan yang benar dan menjawab pertanyaan seorang anak dengan tepat. Jadi mengasuh anak merupakan suatu keharusan, karena anak merupakan warisan Allah kepada orang tua, seperti yang dikatakan oleh Mazmur 127 ayat 3. Bahkan bila perlu, mereka diizinkan untuk mendidik anak dengan memberikan hukuman jasmani, seperti yang dikatakan oleh Amsal 22 ayat 15 dan 19 ayat 18, 23 ayat 13, dan lain sebagainya. Nah, beberapa ayat yang membuktikan bahwa tugas penting adalah seperti mengasuh dan melatih anak-anak membutuhkan perencanaan yang teliti, di mana Alkitab berwibawa yang diilhami oleh Allah sendiri, tentu mempunyai banyak hal tentang orang tua, rumah, dan anak-anak. Slide berikut. Jadi dalam perjanjian lama mengajarkan bahwa orang tua mengasuh anak dalam disiplin, mengasuhnya dalam kebenaran untuk dapat mengenal perintah Allah. Bahkan jika Anda melanggar ajaran orang tua, harus diberikan hukuman jasmani, dan tujuannya agar anak taat kepada orang tua dan perintah Tuhan. Dalam perjanjian baru, dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 sampai 17, di sini Alkitab banyak hal tentang keluarga dan orang tua. Keluarga adalah tempat di mana untuk membangun karakter di dalam hidup anak-anak
Alkitab mengajarkan orang tua mempunyai prinsip dan ajaran Alkitab menghasilkan kebaikan untuk anak-anak yang tidak hanya memenuhi tanda perintah tertulis dalam Alkitab tetapi menunjukkan ketaatan dan memberi orang tua kepuasan. Efesus pasal 6 ayat 4, Tuhan melatih anak-anak dalam jalannya melalui orang tua. Orang tua adalah agen pelatihan. Dalam tradisi Perjanjian Baru, pola asuh anak merupakan tanggung jawab orang tua. Dalam Kolose pasal 3 ayat 21 dan Efesus pasal 6 ayat 4 disebutkan bahwa orang tua harus mengasuh anak dan ajaran firman Tuhan. Kewajiban orang tua dalam mengasuh anak adalah memelihara, mencukupi kebutuhan materi dan emosi serta menasihati agar bertumbuh. Kesimpulan, pola asuh demokratis memberikan anak bimbingan dan arahan serta teguran sesuai prinsip pendidikan agama Kristen dalam keluarga. Anak-anak memiliki karakter seperti Tuhan Yesus dalam aspek tubuh, roh, dan jiwa. Pendidikan agama Kristen dalam keluarga menjadi media asuh yang digunakan untuk mengarahkan mendidik atau memberi rotan kepada anak-anak agar bertumbuh sesuai dengan apa yang dikehendaki Bapa di surga. Implementasi pola asuh demokratis dalam pendidikan agama Kristen dalam keluarga sangat berpengaruh secara positif seperti meningkatkan ketegasan, kedisiplinan, dan meningkatkan sikap menghargai orang tua. Dalam membantu anak mengalami perkembangan moral yang baik. Jadi dari presentasi, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Salam.